وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت منت عليك يا رب وبحق اسمك الذي نادت به بنو إسرائيل لما جاوزوا البحر عليك يا رب وبحق اسمك الذي نادت به الخضر لما مشى الباي عليك يا رب وبحق اسمك الذي نادت به محمد. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا الله العظيم أستغفر الله العظيم رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله. تحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ibu sekalian yang tadi Bapak Ustaz dan Masuk dalam pemimpin kita dalam pembacaan doa ini yang bersama dan yang menurut sudah apa yang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang saya banggakan. Saya tidak perlu banyak lebar, hanya sekedar menyampaikan bahwa Kota Palu kan sudah masuk zona merah. Saya itu pada masyarakat khususnya RW 05, tolong anak-anak pun disuruh pakai masker karena dia mengenal yang banyak korban meninggal di rumah sakit sekarang ini yang usia 25 tahun ya. Hasil pengecekan kemarin saya wali Kapolres 25 tahun yang paling meninggal. Jangan dianggap kita yang sudah tua ini yang cepat mati, ya. Jadi tolong dipastikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim hidayah agar dimana al-Rasul Rahman al-Khalid salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah Masjid Al-Azhar yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur
Kota Palu, Donggala, dan Sigi. Kita kaitkan salawat dan tasbih kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat keluarga dan orang-orang dunia. Jemaah sekalian, ada dua kegiatan kita ini. Pertama, kita menghormati peristiwa tahun yang lalu yang saya kira penting bagi kita untuk memperingati ini karena apa yang Allah timpakan oleh negara kita itu sesuatu yang tentunya menempatkan pelajaran berharga bagi kita. Ada apa mau bisa pelajaran berharga bagi kita semua untuk menghadapi semuanya. Yang kedua, ada juga kegiatan kepuasan bersama. Ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan itu untuk kita. Saya kira yang pertama saya sebagai sekalian, 2 tahun yang lalu itu tentunya kita semua yang merasakan di mana tentang kekerasan. Ada yang sedang berada di masjid, ada yang sedang berada di tengah jalan, ada yang sedang berada di rumah, bahkan juga ada yang sedang berada di kantoran. Saya kira hanya kita yang punya mengetahui itu masing-masing bagaimana peristiwa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Jemaah sekalian, tentunya masih sekadar dengan kita bagaimana peristiwa itu melanda Kota Palu ini. Bagaimana dasarnya gempa itu yang saya kira seumur hidup kita belum pernah merasakan gempa seperti ini. Masih terbayang bagaimana manusia berhamburan satu sama lain. Masih terbayang bagaimana anak-anak kita terpisah dari kita. Masih terbayang bagaimana kita panik menyelamatkan diri masing-masing. Itulah peristiwa yang saya kira merupakan sesuatu yang menjadi catatan kelam bagi kita semua karena kita merasakan langsung semuanya. Tetapi saya pernah menyampaikan beberapa kali khotbah juga ceramah di beberapa tempat setelah peristiwa itu. Tadi Pak Hasman, Ustaz Hasman sampaikan tadi di ayat juga beliau kutip firman Allah Ta'ala Fasadun fil barri, sesungguhnya kerusakan yang terjadi fil barri wilayah di daratan, fil barri wal bahri dan di lautan. Jadi di dalam lautan itu karena perbuatan kita manusia, perbuatan kita. Jadi Allah timpakan bencana itu karena semua perbuatan kita. Jadi tidak ada satupun yang terjadi tanpa implikasi dari suatu perbuatan yang pernah kita perbuat. Oleh karena itu, saya kira dasarnya gempa itu, sebagaimana juga kita dalami di dalam surat Al-Zalzala, Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ya. Bagaimana ketika Allah menguncangkan bumi dengan begitu dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka Allah mengatakan bi anna rabbaka awmalaka. Saya yang memerintahkan terjadinya semua peristiwa itu. Kata Allah, saya yang perintahkan terjadinya gempa bumi itu. Saya yang perintahkan terjadinya likuifaksi itu. Saya yang perintahkan terjadinya tsunami dan sebagainya. Itu perintah Allah. Memang kalau kita mengkaji kembali peristiwa yang terjadi tahun lalu, itu sesuatu yang kadang-kadang banyak yang bertentangan dengan teori-teori pengetahuan. Banyak sekali kejadian itu bertentangan dengan rumus-rumus kehidupan yang selama ini menjadi rujukan para ilmuwan. Coba misalnya kita lihat bagaimana pertentangan-pertentangan teori itu. Gempa itu menurut teori, kalau dia terjadi misalnya tsunami, gempa itu kalau terjadi tsunami, itu teorinya itu harusnya 13 menit, minimal 13 menit setelah gempa baru terjadi tsunami. Tapi yang terjadi kemarin itu 7 menit. 7 menit itu 5 sampai 7 menit setelah terjadi gempa muncul tsunami. Artinya ini adalah kejadian ini
menghapuskan atau mengukurkan teori-teori tentang kegempaan selama ini atau teori tentang tsunami selama ini. Itu harusnya 13 menit baru terjadi tsunami, tapi kita terjadi 7 menit. Karena mengatakan 5 menit setelah terjadi gempa muncul air yang begitu dasar menghantam pesisir kota pantai Palu dan sekitarnya, sehingga berulang tanah semua tempat itu, dan pada akhirnya disitulah banyak korban. Keanehan yang kedua adalah gempa itu, kalau kemarin kita mengatakan itu 6,8 kalau saya 6,8 ada ilmuwan Jepang mengatakan itu sama sekali tidak mungkin 6,8. Ya saya juga pikir begini ya, kadang-kadang yang Republik ini banyak permainan. Waktu itu kalau misalnya ditetapkan 7,4 bencana gempa 7,4, maka terjadi itu adalah ditetapkan sebagai bencana nasional. Bapak Ibu tahu bencana nasional, semua kehidupan rumah kita yang ada itu dibangun secara gratis oleh pemerintah. Semua fasilitas akan dibangun. Di Eropa di Jepang, di Jepang Roma itu, tapi bukan pertama 7,4, tiba-tiba diganti 6,8. Maka bukan bencana nasional kalau di bawah 7, dia adalah bencana biasa. Ini kan permainan semua. Kita tidak tahu kenapa begitu. Kalau kata orang bahasa orang umat Indonesia tidak bisa memang Palu jadi bencana nasional karena turunnya Gerindra waktu itu mendukung Prabowo, tidak mendukung Jokowi. Sampai begitu orang. Saya kira kalau kita pikirkan ada benarnya seperti itu. Seandainya dulu Gerindra dukung Jokowi, mungkin tempatnya sini bencana nasional. Dan kita dapat rakyat itu akan mendapatkan biaya gratis kehidupan kita ini selama mungkin 1 tahun atau 2 tahun. 2 tahun. Itu semua bank itu, semua dana bank kita ditutup semua itu. Tidak ada lagi kredit di bank, habis itu. Kalau itu bencana nasional. Tapi karena bukan bencana nasional, termasuk bagus dibayar. Orang tidak tahu selama ini. Kita tahu setelah terjadinya gempa, jadi vaksin, baru kita tahu Petobo itu begitu dahsyat di sana terjadi perjudian yang sangat besar. Di Petobo, sampai di sana ini perjudiannya itu masyarakat sekitar itu sudah menyiapkan tempat penginapan bagi mereka-mereka yang berjudi. Jika kecapean, ada perempuan-perempuan yang merawat di kamar-kamar yang siapkan di sana. Ini perjudian luar biasa buat asal di sana. Itu Petobo dihantam seperti itu. Yang kedua, kenapa Balaroa dihantam? Kita pindah ke Balaroa. Saya kira begini, kita mungkin kadang-kadang tidak rasional, tapi saya sampaikan. Kita sampaikan, kenapa Allah timpakan semua tempat-tempat ini? Kenapa pindah ke Balaroa? Di Balaroa itu, saya pernah tinggal di sana. Sekitar 5 tahun. Di sana itu yang namanya Bapak Ibu sekalian, praktek-praktek melakukan tindakan percaya selain kepada Allah. Mereka lakukan itu, kasih makan itu, roh-roh percaya mereka masih pada animisme itu. Ya, Balia itu di sana masih jago-jagonya di sana di Balaroa itu. Ya, orang-orang top di sana itu melaksanakan Balia itu. Yang itu perbuatan merupakan Tuhan. Perbuatan syirik itu marak di kelurahan Balaroa. Ya saya minta maaf bila orang Balaroa sih. Tapi saya tahu itu karena saya pernah di sana. Praktek-praktek itu mereka lakukan malam hari waktu juga ada siang hari. Pengobakan itu dilakukan dengan balia. Dan balia itu dengan kadang-kadang menyembelih hewan-hewan ternak itu dipersembahkan kepada penghuni-penghuni pohon tertentu. Ini kan mereka juga rajin sembahyang juga, mereka juga ke masjid juga, tapi itu melaksanakan balia. Nah, ini kan benar-benar ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Balaroa. Jadi Balaroa dengan Petobo dihantam di pasir karena sangat kasus perjudian yang sangat besar. Di Balaroa itu kasus syirik, perbuatan syirik yang besar. Pertanyaannya, kenapa pantai dihantam? Pantai itu dihantam tsunami
jembatan di kota itu disebut jembatan. Maka kita tahu sebelum kejadian tsunami menghantam pantai itu, di sana terjadi kehidupan malam, kehidupan pergaulan bebas yang terjadi sepanjang pantai itu 24 jam, Bapak Ibu sekalian, terjadi perzinahan di sana. Makanya kalau tinggi pantai itu dihantam tsunami, sampai sakit jembatan itu putus dihantam oleh tsunami. Jadi ini semua saya katakan tidak ada suatu peristiwa yang tidak ada awalnya, tidak ada sebab akibatnya. Makanya begitu mereka zaman pasal itu baru di maka sebabnya tidak terjadi berbagai peristiwa ini karena perbuatan kita semua, perbuatan kita semua. Jadi apalagi tahun kita mengalami peristiwa ini masa lalu, tentunya kita berdoa jangan terjadi itu ke depan, ya, ke depan. Memang secara teori kegempaan siklus ini terjadi setiap 50 tahun. Karena memang 2008 itu pernah karena kemarin saya kamu itu pernah rasa terbantu pernah itu terjadi tsunami sampai saya sekolah kelapa itu tanah kelapa. Peristiwa itu terjadi siklus yang betul, tetapi Allah arahkan ke tempat-tempat yang terjadinya pembangkangan. Semakin banyak pembangkangan, Allah arahkan seperti itu terjadi. Banyak kejadian-kejadian Allah timpakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, apalagi kita memperingati ini, hari ini juga kita melaksanakan berpuasa bersama, dan saya melihat sudah ada perkembangan yang mengembirakan, ada hal-hal yang saya kira ini kita boleh melihat ke depan, di mana dibentuk satu komunitas puasa sunnah, dan ini dilaksanakan setiap Kamis dan dilaksanakan lagi pada saat tadi. Saya kira ini semua adalah upaya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Insya Allah semakin banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, semakin jauh bencana dari kita. Semakin jauh bencana itu dan kita diharapkan seperti kita berharap semua apa yang kita tidak bidangkan dalam kehidupan kita ini, rezeki, kemudian kebahagiaan, kemaslahatan hidup, insya Allah nanti akan Allah beri kepada kita yang semakin dekat kepada Allah, melaksanakan hal-hal yang disenangi oleh Allah SWT. Saya kira ini merupakan bagian yang perlu kita apresiasi bahwa ada masyarakat kita, warga kita di komplek ini melaksanakan upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT lewat puasa sunnah. Ini merupakan hal yang perlu kita apresiasi. Oleh karena itu sebagai ketua yayasan juga saya tentunya memberi apresiasi kepada dan insya Allah kegiatan ini kita akan tetap lanjutkan ke depan dan semakin banyak warga kita yang terpanggil dan ikut bersama kita melaksanakan puasa sunat sebagai bagian dari peningkatan ibadah kita kepada Allah SWT. Kita yang sampaikan dengan peringatan tahun itu memberi hati baik kita untuk meninggalkan hal-hal yang telah benci kepada kita. Pada intinya, kalau semakin banyak perbuatan yang Allah benci akan mendekatkan diri kita kepada bencana masa mendatang. Kita ingatkan. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله
متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة جمال وهو السميع العليم العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكل على الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله